Hai pasangers. Hai semuanya yang lagi dengerin podcast kita ataupun yang lagi tetap dengerin YouTube kita. Terima kasih udah dengerin sampai sepertiganya. Sekarang Yes. kita masuk ke topik yang keempat. Topik keempat itu sebenarnya waktu kemarin kita masuk di kelas pranikah itu kita belajar soal analisa gaya perilaku. Iya, di sini bahasa kasih harusnya ya. Itu dulu kayaknya. Oke, kami ngomong sendiri. Jadi di topik keempat ini kita akan belajar salah satunya soal gambaran pribadi kita masing-masing dari sisi psikologi. Kemarin itu kita ngisi tes dulu, tes DISC. Tes DISC itu maksudnya supaya tahu kita pribadinya itu apakah kita pribadi yang dominan, intim, stabil, atau cermat. Aku coba jelasin sekilas dulu apa aja itu yang tipe-tipe yang tadi. Yang dominan itu misalnya tipe orangnya yang mengerahkan, mendorong, menuntut, tegas, melaksanakan sesuatu. Terus yang intim itu dia tipe yang menginspirasi, mempengaruhi, mengesankan, interaktif, tertarik pada orang. Kalau yang stabil itu contohnya kokoh, pemalu, berorientasi, rasa aman, taat, lebih stabil. Terus kalau yang cermat itu biasanya waspada, kompeten orangnya, menghitung-hitung, pemikir, juga berhati-hati. Nah, 4 tipe ini, jadi kalau misalnya dominan dan intim itu tipe orang yang aktif, extrovert. Terus yang tadi SC, stabil sama cermat itu tipe yang pasif atau introvert. Sedangkan tipe yang intim sama stabil itu tipenya yang lebih senang kalau berhubungan sama sesama manusia gitu, ngobrol sama orang, ketemu orang, mereka senang sama itu. Sedangkan yang tipe dominan sama tipe yang cermat tadi, mereka lebih suka sesuatu yang berhubungan sama objek, mengerjain tugas dan segala macamnya kayak gitu. Nah, kenapa ini dipelajari di awal di pembahasan ini supaya kita ngerti karakter pasangan kita. Kalau dari kemarin kan kita belajar untuk tahu gimana sifatnya, gambaran umum lah yang kita tahu. Ternyata ada tipe-tipe pembagian yang semakin memperjelas, mempertegas spesifikasi pasangan kita, tipe karakter psikologinya yang seperti apa. Sehingga kita kayak tahu kenapa sih dia bertindak seperti itu. Kenapa ketika dia melakukan sesuatu kok pola pikirnya dari sudut pandang yang berbeda sama aku, misalnya gitu. Ya, nanti harusnya tes-tes kayak gini sudah ada di internet sih. Kalau kalian berminat pengen coba tes biar lebih dalam pemahamannya tentang bab ini, boleh cari-cari tes di internet. Jadi tipe tesnya itu yang DISC. tipe tes DISC, nanti hasilnya akan ada grafik-grafik kayak gitu. Kalian tipe yang dominan kah, intim kah, stabil kah, cermat atau enggak, kayak gitu-gitu. Biasanya tiap orang itu punya dua tipe kepribadian dominan. Maksudnya apa ya? Iya. Iya. Kalau contohnya aku itu tipenya yang ide, yang lebih intim dan dominan. Ide kan? Ide. Pardon lah, sebentar. Kalau aku yang DC, dominan cermat. Ya. Cermat dominan, ya sejenisnya. Lewat ini kami, pantas dia kayak gini gitu. Jadi lebih mengerti apa dan kenapa, apa karakternya dan kenapa dia seperti itu. Jadi kita ngerti cara pendekatannya. Dan di dalam ini juga, di sini bahasa kasih harusnya. Dan di dalam ini juga kita akan dikaitkan dengan bahasa kasih, yaitu apakah pasangan kita itu tipe yang bahasa kasihnya yang touch, yang gift, yang quality time, act of service, atau word of affirmation. Jadi masih yang touch itu dia lebih senang kalau bahasa kasihnya disentuh. Misalnya kalau dia sedih, senang, dia dipeluk, dipegang tangannya, dicium misalnya. Terus kalau yang gift dia senang kalau misalnya diberikan hadiah. Kalau yang quality time dia dikasih hadiah biasa aja, tapi kalau bisa pergi bersama dia itu lebih senang gitu. Kalau act of service dia nggak peduli omongan orang, dia lebih pengen kalian berbuat sesuatu kayak gitu. Dan yang terakhir, word of affirmation, dia lebih senang mendengarkan kata-kata. Tapi kalau orang salah ngomong pun itu bisa jadi bahaya. Nah,
di dalam bahasa kasih ini pun ada tesnya. Jadi kalian juga tes online ini aku yakin sudah ada. Yes, Kalian bisa sudah ada. tes itu. Nanti aku lupa nama websitenya, kalian searching aja tes bahasa kasih kayak Kalau gitu. enggak nanti aku taruhin di description Iya, YouTube di kita description nanti. kasih link buat tesnya ya. Jadi lewat ini kalian mengerti bahasa kasih lawan jenis kalian dan kalian pun mengerti bahasa kasih kalian sendiri. Jadi soal bahasa kasih itu hubungannya nanti sama DSC ini adalah ketika kita sudah memahami karakter kita secara psikologi, kita sudah mengerti bahasa kasih kita, jadi ngerti untuk berkomunikasi lebih dalam, Iya. nggak salah ngomong, nggak salah ngelakuin sesuatu gitu. Ngerti bagaimana cara memperlakukan pasangan kita dengan lebih baik supaya dia tahu bahwa kita sungguh-sungguh mengasihinya. Misal kita ternyata orangnya adalah quality time gitu. Ternyata misalnya pasangan kita juga quality time. Pas dia ulang tahun misalnya, kita lagi nggak bisa bareng sama dia, kita beliin hadiah yang mahal untuk benar-benar menghargai dia. Pas sudah dikasih ternyata dia biasa aja. Ternyata dia lebih butuh kita hadir di situ, ada di situ. Nah, hal-hal kayak gini kan berpotensi masalah kan. Jadi kayak aku udah beli barang mahal kok nggak dihargain gitu. Ternyata ada poin yang kita nggak ngerti bahwa dia bahasa kasihnya apa gitu. Dia lebih senang kalau mendapat penghargaan, mendapat komunikasi dalam bentuk seperti apa. Itu dua Tes. tes penting sebelum akhirnya kita masuk ke bab yang keempat ini. Tadi judulnya adalah tentang analisa gaya perilaku. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, bab 4, soal memahami lalu mengasihi. Kenapa sih episode 4 ini diawali dengan tes DISC dan tes tentang bahasa kasih lebih dahulu? Karena itu akan berhubungan dengan bagaimana kita memahami diri kita sendiri, memahami diri pasangan, dan mengizinkan pasangan juga untuk memahami kita. Kan seperti yang kita bahas di episode sebelumnya gitu, tak kenal maka tak sayang gitu. Artinya kita cuman bisa dikasihi sejauh kita bisa dikenali. Nah, kalau ini agak berbeda sedikit tapi mirip. Kalau yang kemarin itu membahas lebih dalam soal gambar diri, soal pribadi kita masing-masing. Tapi ini langkah selanjutnya adalah bagaimana ketika kita sudah kenal diri sendiri, saatnya kita mengenali pasangan kita lebih dalam, memahami dia, mengerti bagaimana cara berkomunikasi yang tepat, mengerti menyampaikan bahasa kasih yang tepat gitu. Karena untuk sampai ke level kita saling mengasihi satu sama lain, aku pikir memang harus selalu dimulai dengan saling memahami dulu satu sama lain. Oke. Poinnya yang kita dapat buat di awal ini adalah untuk dapat mengasihi dimulai dari memahami dulu gitu. Dan orang yang dipahami akan merasa dikasihi. Jadi kata kuncinya mengasihi, memahami, dipahami, dikasihi. Biar lebih dalam obrolan kita soal apa tadi nih, memahami gaya perilaku ini, kita mau ada testimoni pribadi soal, silahkan Ibu. Kita pengen kasih testimoni pribadi. Kan ini adalah momen pranikah buat kita berdua gitu. Sedangkan di dalam pernikahan itu bakal diperlukan kayak saling mengasihi yang senantiasa, yang terus-menerus gitu. Gimana sih cara aku dan pasangan untuk bisa saling mengasihi dengan nyata dan senantiasa? Kalau misalnya kita ngomongin suami istri, pasangan kayak gitu, yang aku dapat gambaran sejauh ini adalah kita tolong menolong dalam keadaan apapun gitu. Jadi kayak lagi susah, lagi senang, lagi berat, lagi ringan, tolong menolong dalam keadaan apapun. Tolong menolong itu ketika misalnya dia rasa berat, nggak cuma dibantu tapi belajar untuk memahami, nggak menambahi bebannya dengan menyebutkan kekurangannya, tapi ada di sana ketika dia saat berat, kalaupun sama sekali nggak bisa membantu mengangkat bebannya, kayak gitu. Ini tidak mendiskreditkan bahwa setiap orang itu masih butuh untuk diproses untuk berubah menjadi lebih baik ya. Ini bukan berarti excuse supaya setiap orang tidak berubah dan
cuman ngasih excuse, ya gue gini orangnya pokoknya, lu harus terima gue apa adanya. Itu bukan excuse buat kita tidak berubah menjadi lebih baik ya. Gitu. Itu yang perlu digarisbawahi dulu sekarang. Nanti kita bahas belakang-belakangan. Nah, terus selanjutnya belajar melihat persamaan dan perbedaan. Gitu. Jadi ada persamaan, ya mari kita jalani baik-baik persamaan ini, dan perbedaan ini mari kita saling menerima, saling menyesuaikan gitu. Terus menerima keunikan pasangan. Karena setiap pasangan orang, saya unik sekali. terima kasih. Sama-sama. Setiap orang pasti punya pola pikir, punya kebiasaan, punya kepribadian, walaupun kayak dipetakan dalam 4 macam kepribadian atau 16 macam kepribadian yang ada kayak gitu. Itu tiap orang pasti berbeda. Dipadu dengan latar belakang keluarga, pengalaman, pekerjaan, pendidikan, banyak gitu yang membentuk kamu menjadi kamu yang hari ini, aku menjadi aku yang hari ini gitu. Pastinya harus saling menerima ketika aku tahu keunikanmu gitu. Kamu selalu bilang ke aku, bukan aneh, unik aja gitu. Iya, memang pandangan ibu berbeda terhadap dunia ini. Semua kacamata yang bulat, ibu kacamatanya segitiga. Bahkan berbentuk piramid gitu. Jadi berbeda. Oke. Selanjutnya itu memahami dan menerima latar belakang pasangan gitu. Ya. Jadi banyak sih menurut aku dari proses kita menuju ke pernikahan di masa-masa pranikah ini. Ada banyak momen yang harus aku gali dari kamu gitu, baik itu latar belakang kamu, kenapa sih kamu mikirnya kayak gitu, kenapa kamu ngambil keputusannya kayak gini, kenapa kamu gitu. Ada banyak momen kayak gitu menurut aku, makanya aku agak sedikit bingung gitu, kenapa sih orang di dalam relationship itu kok punya banyak energi dan waktu ya untuk berantemin hal-hal yang gak penting kayak gitu. Sedangkan perjalanan menuju pernikahan, kan kita percaya bahwa setiap orang yang komitmen di dalam hubungan pacaran itu akan mengarah menuju pernikahan gitu. Padahal itulah momen-momen untuk mengenali satu sama lain dan adjustment satu sama lain gitu kan. Kayak kok sempet-sempetnya ya kayak gitu. Kayak berantemin hal-hal yang gak penting. Menurut aku ya, aku gak mendiskreditkan bahwa setiap berantemnya orang pacaran itu gak penting. Karena kita juga punya kesalahpahaman, kita punya perbedaan kayak gitu. Tapi menurut aku justru ini momennya yang dipakai buat kita akhirnya nemu, oh kedepannya ketika kita punya kesalahpahaman ini, kita harus nyelesainnya kayak gimana ya, kayak gitu-gitu. Ini momen kita berlatihnya gitu. Karena aku percaya yang aku lihat hari ini dari diri kamu itu masih the tip of the ice, baru bagian atas dari gunung esnya aja, kayak gitu. Yang kamu lihat dari aku pun begitu gitu. Kalau misalnya kita bisa meminimalisir shock-shocknya di dalam rumah tangga, di dalam pernikahan, ya why not? Harusnya sekarang dong buka-bukaannya gitu. Oke, itu bagaimana cara kita untuk saling mengasihi dengan nyata dan senantiasa selalu kayak gitu. Terus yang kedua, bagaimana kamu dapat memahami pasanganmu yang perlu kamu kasih ini? Jadi intinya gimana sih cara kita berdua supaya saling memahami, kayak gitu kan, satu sama lain. Dimulai gambarannya dari yang tadi dulu. Memahami itu bukan cuma sebatas kayak yang sudah kita ngerti selama ini di sosial, misalnya kesukaannya apa. Yes, warna kesukaannya apa, makanan favoritnya apa, dia demen. Itu tetap penting. Yes, betul. Itu tetap penting. Terus memahami ketakutannya apa yang dia nggak suka, itu juga perlu untuk dipelajari, dipahami gitu. Iya. Tapi sebelum kita terlalu jauh, aku ingat omongannya teman pernah sama aku bahwa pengenalan itu nggak pernah berhenti. Pengenalan itu seumur hidup gitu. Nggak ada habisnya ya. Apa yang benar-benar kita rasa sudah tahu banget tentang pasangan kita sekarang, ada aja masa di mana entah sudah menikah nanti 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, ada aja masa di mana kita ngerti, oh ternyata pengenalan nggak pernah berhenti gitu. Aku pengen meng-highlightnya, kenapa sih kadang-kadang orang mikir pengenalan tuh nggak pernah berhenti? Karena kita pun nggak pernah berhenti berubah dan kita pun nggak pernah berhenti bertumbuh. Orang mikir kadang-kadang
perubahan atau pengenalan yang belum kita ketahui di masa kita komitmen pacaran itu sebagai sesuatu yang negatif. Kadang-kadang orang mikirnya bahwa itu adalah sesuatu yang kayak gue baru tahu elu sekarang setelah nikah, kayak gitu. Itu sesuatu yang negatif, padahal enggak. Kadang-kadang kita bukan baru tahu sekarang, tapi memang sifat ini, kemungkinan ini, dan cara sikap dia yang ini memang hanya akan muncul sekarang, di kondisi sekarang, dengan situasi yang sekarang, kayak gitu. Menurut aku nggak menjamin bahwa 5 tahun ke depan aku masih akan punya pola pikir yang sama persis kayak sekarang. Aku pasti bertumbuh dan berkembang dan berubah. Dan itulah kenapa menurut aku sepanjang perjalanan kita menuju pernikahan ataupun setelah kita menikah, kita harus masih akan terus selalu saling mengenal satu sama lain. Iya. Dan jangan lupa tadi diingatkan lagi, semuanya dimulai dari yang kita alami. Coba mengerti dulu tipe karakter pasangan kita seperti apa lewat tadi tes DISC dan bahasa kasih yang tadi. Itu jadi dasar untuk saling mengerti gitu. Karena memahami dimulai dari saling mengerti kepribadian masing-masing dulu. Nah, dimulai dengan mari kita saling saling memberi informasi. Jadi kayak ibarat kayak mau beli barang gitu, kayak tahu dulu spesifikasinya jelas, sesuai kebutuhan kita atau enggak gitu. Jangan cuma wah kayaknya lebih bagus Apple, lebih bagus yang Samsung, lebih bagus ya Xiaomi dan yang lain-lain gitu. Coba dilihat kebutuhan kita gitu. Betul. Karena bahkan gadget aja itu semuanya bagus gitu. Kamu harus nyesuaiin sama kebutuhan kamu untuk tahu hal ini bagus apa enggak. Sama kayak gitu menurut aku pasangan juga gitu. Dan menurutku jangan cuma lihat dari sisi kebutuhan juga, dilihat juga dari sisi kemampuan. Apa tuh? Beli gadget misalnya yang bagus 10 juta, duit kita baru ada 5 juta. Pilihannya ada 2. Mau beli yang 5 juta yang sesuai dengan itu, atau kita mau menunda untuk sampai ke angka 10 juta gitu. Dapat pasangan juga menurutku kayak gitu. Kalau misalnya kita melihat pasangan kita kayak jauh karakternya lebih baik daripada kita, harus ada dulu ya itu yang kita bahas di awal, sepadan gitu. Pilihannya cuma ada 2 kan. Apakah mau negotiate dengan menurunkan standarnya, atau yang bawah justru harus dinaikkan kayak gitu. Itu pilihannya ada pada masing-masing gitu. Kalau pengen dapat yang oke, standarku pengen jauh lebih tinggi gitu, ya udah dimulai dari coba tahu kebutuhan kita kayak gimana dan melihat di kemampuan kita juga, akhirnya nanti ada titik temu. Yep. Lanjut. Setelah kita mengerti kepribadian dari pasangan kita, maka kita baru akan mulai memahami pasangan kita. Ada hal-hal dalam diri kita yang bisa diubah dan harus diubah, atau tidak dapat diubah dan harus diterima. Bisa diubah dan harus diubah. Iya dong, ada kebiasaan-kebiasaan tertentu yang aku miliki sebagai pasangan kamu yang bisa diubah. Sebenarnya dan harus diubah gitu. Atau tidak dapat diubah. Yang nggak bisa diubah, emang kayak gini udah gitu, dan harus diterima. Aku kayaknya belum bener-bener nemu sih. Contoh yang kayak selebor itu kan bisa diubah dan harus diubah gitu kan. Terus tidak dapat diubah dan harus diterima, belum nemu sih. Masa? Mungkin belum karena tinggal bareng ya. Enggak, aku banyak tau. Kamu aja yang Lego apa sih, kayak aku. Tipe kepribadian aku yang cenderung tidak suka ngomong hal-hal yang sepele. Lebih suka hal-hal yang deep atau hal yang sepele ya. Itu aku ya oke. Itu cenderung nggak bisa dirubah dan mau nggak mau harus kamu terima. Ada juga aku lebih ngelihat segala sesuatu itu kayak sistematis, kayak lama dulu baru aku mengambil keputusan, sistematis gitu. Satu-satu. Aku harus udah kayak trial error dulu untuk aku ngambil keputusan iya atau tidak. Sementara kamu tipe kepribadian yang coba aja dulu kayak gitu. Nah, itu kemungkinan besar tidak akan bisa diubah dari aku. Aku akan terus penuh pertimbangan orangnya. Aku akan terus kayak gitu loh tipenya gitu. Dan harus diterima gitu.
Ada hal sepele yang kayak bisa diubah dan harus diubah, yang kayak tadi kamu bilang aku cenderung selebor kemana-mana, kayak bentar-bentar luka, bentar-bentar ada nabrak, bentar-bentar pokoknya banyak lah. Terus Yang kayak gitu maksudnya. oh berarti aku udah nerima, berarti aku biasa aja. Oke, gantian lah dari ibu berarti ke saya. Kalau aku ya aku juga aku nggak Berat nih kayaknya. ya aku nggak bilang bahwa maksudnya aku menemukan hal-hal yang nggak bisa diubah dari kamu lantas aku nggak terima, aku nggak bilang gitu juga ya. Kalau kayak gitu ya kita stuck di tengah-tengah dong, nggak jalan-jalan dong. Oke. Kayak contohnya kalau misalnya kayak hal-hal yang nggak bisa aku ubah tapi mau nggak mau harus aku terima, itu contohnya dia tipe orang yang kayak ditaruh 10 menit aja tuh langsung 15 temennya. Nah tipe yang kayak gitu. Sementara aku tipe yang Yang jelas dong, yang ditaruh itu kayak ditaruh gimana? oh enggak, oh contohnya kamu itu tipe orang yang iya ada tempat baru, kamu akan cepat menyesuaikan diri, cepat dekat sama orang, serba cepat pokoknya. Ibaratnya normally dia di tempat yang dia ngontraknya cuma setahun aja tuh dia udah punya nomor telepon tukang sayur, satpam, ibu tukang buang sampah, semuanya. Semua orang dia punya kontaknya, terus kapanpun dibutuhin dia tahu channelnya harus kemana. Dia tipe yang kayak gitu. Itu awal-awal sesuatu yang sulit aku terima gitu. Itu sesuatu yang akhirnya aku tidak bisa diubah dari kamu. Dan itu aku nggak bilang buruk, cuman karena berbeda sama aku itu berat buat aku terima gitu. Aku tipe orangnya yang kayak dalam 15 tahun hidupku aku mungkin cuma punya satu sahabat kayak gitu. Aku punya 5 teman tapi selebihnya kenalan aja gitu. Kalau kamu bisa banyak gitu. Beda banget sama aku gitu. Itu awal-awal sulit. Belum lagi kayak yang kayak dulu lah kamu nanya ke aku kan kayak bersedia nggak kalau misalnya aku ngajak kamu ke tempat, kalau misalnya aku ada kumpul bareng teman-teman aku, kumpul sama komunitas aku, kamu mau nggak join, kamu bilang kayak gitu. Kalaupun kamu join, apa yang harus aku lakukan supaya kamu kayak aman-aman aja, oke-oke aja di tengah keramaian itu kayak gitu. Karena aku tipenya yang nggak demen sebenarnya yang kayak gitu. Belum lagi kamu tipenya yang suka spotlight, kayak kemanapun kamu pergi orang bisa buset berisik apa sebelah sana gitu. Aku tipe yang ninja, bisa datang dan pergi tanpa orang tahu aku ada di situ. Kau datang dan pergi kayak gitu. Itu sesuatu yang akhirnya aku kenali dari kamu. Oh ini sesuatu yang bisa diubah. Oh ini sesuatu yang udah harga mati, nggak bisa diubah. Dan kemungkinan besar bener-bener nggak bisa, bahkan setelah pernikahan gitu. Dan harus diterima gitu. Jadi momen-momen pranikah ini banyak PR-nya sebenarnya. Justru belajar yang kayak gini. Dan aku percaya nanti kedepannya bakal tetap nemu hal-hal yang kayak gitu. Buset nih orang ternyata kayak gini ya kebiasaannya gitu. Dan aku belum tinggal bareng, tidur bareng nanti ada kebiasaan kayak pasti kan kok gini gitu. Iya pasti gitu. Tapi seenggaknya kan ketika aku udah belajar di momen pranikah ini bagaimana menyesuaikan diri untuk hal-hal yang nggak bisa aku ubah dan harus aku terima, ya mungkin nanti itu akan jauh lebih gampang jadi prosesnya. Nggak sesulit ketika kita nggak mau diproses dalam hal itu di masa pranikah. Oke. Kalau buat ini, buat pasangers kalian, kalau kalian misalnya ngelihat dari pasangan kalian atau bahkan dari orang yang sudah kalian doakan, kalian sudah mulai targetkan, coba perhatiin dulu apakah dari karakter dia ada yang kalian bisa terima atau enggak, kalian nggak bisa terima gitu. Terus dari karakternya ada nggak yang kalian harapkan, oh dia sudah oke nih sesuai kriteriaku, tapi yang bagian ini kayaknya bisa diubah deh, yang bagian ini karakternya kayak gini, kebiasaan kayak gini harus diubah deh kayak gitu. Dan ketika misalnya kalian ngelihat satu karakter yang buat kalian berat dan kayaknya susah banget atau nggak bisa diubah, kalian coba lihat juga itu sesuatu yang bisa kalian terima atau enggak gitu. Dan kalau dari semua sudut pandang ini kalian sudah oke. Kalau misalnya yang masih sendiri, maju, cowok-cowok, gaspol, katakan sejujurnya.
Kalau misalnya kalian yang berpasangan, oke, silakan persiapkan ke jenjang pernikahan. Tapi kalau misalnya belum sampai ke titik itu, kayak coba diambil waktu, direnungkan. Kalau yang tidak cocok, lebih baik 11 Januari. Kok itu lagunya? Kan terakhir kan katanya. Bukan, harusnya berakhir di Januari gitu dong. Kan 11 Januari itu menandakan love. Oh iya, iya. Maksudku itu tadi. Jangan dipotong dong, aku mau bilang itu. Enggak, kamu Oke. jelas-jelas nyanyinya lagu Iya. yang berbeda. Maafkan. Itu dulu dari sudut pandang ini. Dan buat teman-teman yang kalian lagi ada di momen ini, atau kalian ada pertanyaan tentang hal yang ini, boleh share di komentar. Dan kalau kalian ada pengen share langsung ke kita, boleh juga muncul di kolom komentar. Nanti akan kita kontak. Begitu. Lanjut. Kalau aku jangan lupa ya, ini standpointnya berbeda antara seorang single ataupun seorang yang sudah berkomitmen dengan pasangannya untuk menuju pernikahan gitu. Karena seperti yang kita belum pernah sharing sih, tapi mentor kita ngasih tahu kalau momen dimana kamu single, ya buka mata selebar-lebarnya, buka telinga selebar-lebarnya. Jangan pernah untuk berasumsi tentang hal yang bisa kamu ubah dan tidak bisa kamu ubah dan harus kamu terima itu dari sudut pandang kamu doang. Bahaya banget. Karena ketika kamu maksudnya nembak aku gitu, minta mau kenal aku juga, aku nggak memikirkannya dari sisi kepalaku doang. Aku nanya ke orang yang pernah satu pelayanan bareng kamu, aku nanya ke orang yang kerja bareng kamu, aku nanya dia tipe orangnya kayak gimana. Menurut kamu dia kelebihan? Yes, aku nanya. Baru tahu aku. Oh iya. Tanya sama siapa aja? Nggak usah disebut. Aku nanya sama siapa lagi ya? Ya pasti ringwan aku lah ya, keluargaku, adekku. Aku nanya orang yang pernah ngeliat kamu. Aku nanya kayak dia kelebihannya apa menurut kamu? Kalau misalnya aku kenal banget sama orang ini, maksudnya yang aku tanyain ini, aku nanyanya pasti gini. Kalau menurut kamu dipasangkan dengan aku, cocok apa enggak? Cocok apa enggak? Mereka Terus cocok kali bah gitu. Terus ada yang aku nanya juga, kelebihan sama kekurangannya kami berdua kalau bareng apa? Aku nanya gitu. Jadi buka mata, buka telinga selebar-lebarnya. Tapi ketika kita ada di fase dimana kita mempersiapkan diri untuk pernikahan, bukan berarti aku bilang udah pakai kacamata kuda aja terus tutup telinga, enggak. Tetap gitu. Tetap, tapi lebih dipersempit dari sisi keluarga, kamu, secara pribadi dan orang-orang dekat. Karena itu akan memampukan aku untuk adjustment. Setelah pernikahan aku harus gimana bareng sama kamu. Jadi beda standpointnya ya. Jangan sampai ketukar-ketukar ketika kalian baru plotting-plotting dan doain orang, lantas kalian tutup telinga dan tutup mata gitu ya. Oh, udah demen aja pokoknya gitu. Tapi ketika nanti kalian udah jadian, malah buahnya yang dikritikin dari orang ini. Seolah-olah pengenalan dan pemahaman dia yang sebelumnya itu cuman tipu muslihat doang gitu. Jangan kayak gitu ya. Beda. Kalau misalnya masih bingung kayak menempatkan dirinya sampai level mana sih aku harus mempelajari pria, wanita dan sebagainya. Jujurnya kami berdua juga masih belajar tentang hal itu. Tapi kalau misalnya kalian mau nanya-nanya terkait hal itu, boleh silakan tanya di kolom komentar. Kita kemungkinan besar bisa bagi testimoni kita, bukan mengajarkan ya, tapi bagi testimoni kita ke kalian. Yang di Spotify dengerin, balik ke YouTube lagi komentarnya. Karena kita nggak tahu cara berkomunikasi di Spotify kayak gimana. Nanti kalau kita udah aktif di sosial media yang lain kayak Twitter sama Instagram, boleh dikasih ke DM atau tweet. Oke. Mengenai poin soal mengerti dan memahami, kayaknya cukup sampai di situ. Tapi kalau misalnya ada poin yang nyerempet-nyerempet ke situ yang pengen ditanyain, masih bisa kita coba diskusikan di kolom komentar. Nanti yang lebih deep lagi, atau bahkan pengen ketemu langsung sharing sama couples yang ada, pasangers yang ada di season selanjutnya, nanti kita bisa ngobrol tentang itu sih. Yes. Aku nggak boleh mengubah kepribadian pasanganku. Aku hanya bisa memahaminya dan menerimanya dengan kasih Tuhan.
Maksudnya? Ya gitu, karena kepribadian itu kan yang menggambarkan diri kamu. Ini bukan kebiasaan buruk ya, tapi kepribadianmu. Kepribadianmu itu ya sesuatu yang Diterima. secara natural tidak bisa aku ubah terlalu berbeda. Kamu yang Karena akan jadi orang lain. aktif, yes, you will be another person dong. Kamu yang aktif kayak gini harus aku ubah kayak jadi nggak demen keramaian gitu. Aku yang demennya di rumah diem gitu ya, lebih harus clubbing gitu kan nggak make sense. I will be another person gitu. Itu mau nggak mau ya harus dipahami. Langkah pertamanya itu kadang orang suka nyaru apa sih? Kadang orang suka bingung bahwa ketika aku kenal sama seseorang, aku udah menjalin hubungan sama seseorang, yang bisa aku lakuin itu adalah menerimanya. Langsung kayak gitu. Padahal enggak loh. Harus dipahami dulu. Karena lewat memahamilah aku jadi tahu apa yang perlu aku bantu untuk pasanganku ubah atau apa yang harus aku terima. Benar. Gitu. Setelah kita sudah mengenal, tahu kepribadiannya, nggak langsung diterima, dipahami dulu. Yes. Yang mana yang bisa aku sesuaikan, yang mana cocok atau enggak, Yes. yang mana yang perlu diubah. Ya. Barulah setelah itu ada penerimaan. Enggak aku menerimanya padanya, nggak langsung gitu. Yes. Itulah yang namanya cinta blind. Cinta blind. Apa ya? Aku mengingat kembali kayak poin ini kayaknya aku belum dapet bener-bener sedalam itu kemarin. Ketika kelas. Iya, kayak alurnya oh iya benar. Secara tidak sadar dilakukan. Tapi by teori kayak gini nggak bener-bener ditangkep gitu. Yes. Oke, lanjut. Untuk closingnya, ini kita mau bagiin perspektif sebelum dan sesudah menikah. Oke. Sebelum menikah ada orang yang tegas. Perlu diwaspadai ketika sudah menikah, baik itu pribadinya cowok atau cewek, dia bisa jadi pribadi yang otoriter dan gak sabaran. Terus sebelum menikah berpendirian teguh, sesudah menikah harus diwaspadai dia bisa jadi keras kepala. Karena kan kita cenderung ketika kita masih sebelum masa-masa sebelum pernikahan, kita akan cenderung berasa bahwa apa ya, yang manis-manisnya gitu. Oh, dia tegas kok orangnya. Kadang-kadang hal yang membuat kita jatuh cinta pertama kali sama orang ini adalah hal yang akan jadi bumerang untuk kita nggak suka sama orang ini. Bisa jadi gitu. Kan dulu aku demen deh sama dia karena dia tegas, berpendirian teguh gitu. Ya, di dalam pernikahan itu bisa jadi termanifestasinya menjadi orang yang nggak sabaran, orang yang keras kepala. Aku contohnya kan gitu. Ya. Bahkan pribadi yang ramah sebelum menikah, ketika sesudah menikah dia bisa jadi cerewet. Nah, jadi cerewet tuh kayak sulit mendengarkan. Itu. Iya. Oke, selanjutnya pribadi yang tenang sebelum menikah, sesudah menikah dia bisa menjadi pribadi yang membosankan. Iya, apalagi cewek-cewek banyak banget ketipu gitu kan. Cewek-cewek selalu bilang kayak, aku pengen cowok tuh yang cool, yang dikit banget ngomongnya. Tenang gengs, mereka itu basically nggak pengen sebenarnya nanti di dalam pernikahan tuh ngomong aja sama kita tuh nggak pengen gitu. Dia udah capek di luar sana ngomong sama banyak orang, di rumah dia nggak pengen ngomong. Nah, yang kita berasa bahwa I fall in love with this person karena dia tenang gitu. Tenang aja terus sampai meninggal tenang. Dia bakal jadi orang yang cenderung kemungkinannya mungkin membosankan. Jadi kita nggak boleh cuma ngelihat satu sisi positifnya doang. Membosankan nggak berarti dia negatif gitu, tapi kita harus membuka peluang bahwa kemungkinan dia akan jadi orang yang ya boring, nggak asik gitu di rumah gitu, nggak hidup gitu. Iya. Selanjutnya yang sebelum menikah dia misalnya easy going. Nah, pas kayak santuy. Iya. Pas sudah menikah dia berpotensi nggak bertanggung jawab. Kayak ada masalah, santai gitu. Ada masalah nggak diselesain, atau ada kebutuhan nggak dipenuhi, atau ada sesuatu yang harus dihadapi tidak dihadapi gitu. Jadi cenderung tidak bertanggung jawab. Terus yang sebelum menikah dia misalnya pribadi yang serius, harus diwaspadai juga dia bisa jadi sesudah menikah dia pribadi yang cacu. Apa tuh?
Cacu. Apa tuh? Kaku. Yang kaku bisa jadi kalau sebelumnya dia tuh kayak serius orangnya Nggak gitu bisa kan. bergaul gitu-gitu. Bisa jadi dia nantinya jadi orang yang kaku, yang nggak bisa bergaul gitu. Terus kalau dia yang sebelum menikah sabaran, misalnya orangnya sesudah menikah berjaga-jagalah, dia bisa jadi nggak punya pendirian. Iya. Ada apa-apa kayak nggak apa, sabar gitu. Iya, bisa jadi dia kayak menahan diri untuk terus sabar sama kita itu ya karena belum kelihatan aja meledaknya, atau beneran dia sebenarnya have no opinion about that gitu, have no clue about that gitu, dan dia cenderung nggak mau tahu, jadi nggak punya pendirian gitu. Catatannya sebenarnya adalah setiap pribadi baik, tapi kalau sudah melewati batasnya atau sudah terlalu lama kayak gitu, ada potensi negatifnya akan muncul gitu. Misalnya kayak siapa yang nggak mau punya orang yang disayangi tenang kayak gitu kan, tapi kalau tenang terus berasa malam terus. Nggak siang-siang. Matahari udah terbit, kok gitu kayak, mas bangun mas gitu kayak. Oke. Catatan penting selanjutnya adalah kita nggak bisa mengerti masa depan. Jadi lewat semua karakter yang tadi, sebelum menikah dan sesudah menikah itu, ada baiknya kita perlu mengantisipasi gimana caranya berkeluarga tetap asik, gimana berkeluarga nggak otoriter, pemimpin keluarga nggak keras kepala, si perempuannya misalnya nggak cerewet gitu, keduanya tetap bisa saling bertanggung jawab, nggak cacu, gimana kedua-duanya bisa tetap tegas, punya pendirian. Itu sesuatu yang perlu diwaspadai dimulai dari sekarang. Cukup. Terima kasih teman-teman sekalian, pasangers. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Bye.